saya hormati Koordinator Tata Kelola dan Pelayanan Usaha Pak Kartono, yang saya hormati juga di sini sudah hadir Pak Budi Santoso, ini yang berkaitan langsung dengan pelayanan usaha yang berkaitan dengan PNBP, serta yang kami hormati dan kami banggakan peserta sosialisasi ini. Izin Pak Pimpinan melaporkan ini terdiri dari perwakilan atau pimpinan perusahaan unit pengelola ikan yang ada di Pes Kendari, dan juga ini kami pantau tadi sudah hadir juga dari pemilik kapal dan pengurus perwakilan juga Pak. Jadi kemungkinan pada baik ini kami mohon 1-2 kata arahan selanjutnya dari Pak Pimpinan, Pak Kalabu, untuk menyampaikan berkaitan dengan acara kegiatan sosialisasi PP 85 tahun 2021. Demikian Pak, selanjutnya kami serahkan kepada Pak Rahmat Irawan selaku Kepala Pelabuhan Perikanan Samudra Kendari. Demikian Pak, kami persilakan Pak. Ya, terima kasih Pak Reki sudah mengantar acara ini dengan baik. Yang pertama dan utama, marilah kita mengucapkan syukur alhamdulillah pada Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini kita masih diberikan kesehatan dan nikmat sehat, nikmat kesempatan sehingga kita dapat bertemu di acara yang sangat penting ini ya, terkait dengan kami harus menginformasikan kepada Bapak Ibu pemilik perusahaan ya, pemilik kapal, pengurus kapal, dan seluruh stakeholder yang ada di kawasan Pelabuhan Perikanan Samudra Kendari tentunya. Tidak lupa kami sampaikan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Ya, saya juga sampaikan salam hormat kami untuk Bapak Ibu pimpinan perusahaan yang sudah hadir. Ya, mohon maaf atas ketidaknyamanan Bapak Ibu menunggu cukup lama tentunya kami, karena kami juga kebetulan kami sedang berada di luar kota, di kota Makassar, sehingga kami tadi menyegarakan untuk kembali ke tempat sehingga acara ini dapat kami hadiri dan kami pandu tentunya. Terima kasih juga sudah hadir di internal Pelabuhan Perikanan Samudra Kendari, ada Pak Reki selaku koordinator operasional Pelabuhan Kesabandaran, dan Pak Kartono koordinator Tata Kelola dan Pelayanan Usaha, kemudian ada Pak Budi dan teman-teman yang lain tentunya tidak saya sebut satu persatu. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati dan kami banggakan, siang hari ini mungkin kami perlu menyampaikan semacam sosialisasi atau penyampaian informasi yang cukup penting tentunya, karena terkait dengan adanya peraturan pemerintah nomor 85 tahun 2021 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak atau PNBP yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan. Bapak Ibu sekalian, PP nomor 85 tahun 2021 ini sudah diundangkan sejak tanggal 19 Agustus yang lalu, sehingga kemudian ada klausul 1 bulan sejak diundangkan, PP ini sudah harus dilaksanakan atau diimplementasikan kepada masyarakat pelaku usaha tentunya. Untuk itu, karena tanggal 18 itu jatuh pada hari Sabtu lusa, Sabtu itu besok, mohon maaf. Jadi acara sosialisasi ini dengan segala keterbatasannya kami laksanakan pada hari ini, karena tidak ada waktu lagi kecuali hari ini kami selenggarakan. Sehingga kami mohon maaf juga kepada Bapak Ibu yang hadir di virtual ini, di Zoom meeting ini. Ya mungkin agak sedikit mendadak undangannya, tapi saya sangat menyambut baik dan memberikan apresiasi kepada teman-teman di Pelabuhan Perikanan Samudra Kendari, ya mobil khusus Pak Reki selaku koordinator dari operasional Pelabuhan operasional Kesabandaran dan Pelabuhan Perikanan,
beliau bisa mengcover kegiatan ini sehingga dapat terlaksana dengan baik. Bapak Ibu sekalian kami hormati, terkait dengan PP atau Peraturan Pemerintah Nomor 85 ini adalah perubahan atas PP sebelumnya. PP sebelumnya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 75 tahun 2015. Jadi peraturan tersebut sudah direvisi menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 85 tahun 2021. Bapak Ibu sekalian, PP Nomor 75 tahun 2015 itu memang sudah berlaku sejak tahun 2015 yang lalu, dan selama ini ya alhamdulillah pelaksanaannya cukup baik di lapangan, dan Bapak Ibu pelaku usaha sudah sangat familiar dengan tarif-tarif yang sudah ditetapkan oleh pemerintah tentunya. Perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, PP atau peraturan pemerintah ini bersifat mengikat, sehingga apabila sudah diundangkan, maka masyarakat atau warga negara wajib untuk mengimplementasikan di lapangan. Termasuk kami berkewajiban untuk melakukan pungutan yang terkait dengan PNBP tersebut tentunya. Dasar hukumnya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 85 tahun 2021 ini. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati dan kami banggakan, terkait dengan PP Nomor 85 ini, beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Yang pertama, PP ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan pengguna jasa mengenai jenis dan tarif atas jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kemudian yang kedua, meningkatkan peran pengguna jasa dalam mendukung kebijakan pemerintah dalam pengelolaan kekayaan negara, termasuk pemanfaatan sumber daya alam. Dalam hal ini tanah dan fasilitasnya. Kemudian mengoptimalkan pengelolaan PNBP agar lebih terbuka, bertanggung jawab, berkeadilan, serta memberikan kepastian hukum kepada pengguna jasa. Kemudian berikutnya, meningkatkan fungsi pengusahaan pada pelabuhan perikanan sebagaimana amanat pasal 3 ayat 7 Permen KP nomor 2012 tentang kepelabuhanan perikanan. Bapak Ibu sekalian, Undang-Undang nomor 31 2004 untuk Undang-Undang nomor 45 tahun 2009 pasal 41 ayat 1, Undang-Undang nomor 31 ini adalah undang-undang tentang perikanan, Bapak Ibu sekalian. Berbunyi pemerintah menyelenggarakan dan melakukan pembinaan pengelolaan pelabuhan perikanan. Kemudian selanjutnya Permen atau Peraturan Menteri KP nomor 8 tahun 2012 tentang kepelabuhanan perikanan pasal 30 pasal 41 tentunya ya. Pasal yang tertulis saudara. Pasal 3 tentang fungsi pelabuhan perikanan, fungsi pemerintahan ayat 1 dan fungsi pengusahaan ayat 3, 4, dan 5, di mana ayat 3 berbunyi pelabuhan perikanan sebagai tempat pelabuhan tempat pelayanan pembinaan mutu dan pengolahan hasil perikanan, kemudian pelayanan pengolahan hasil perikanan. Kemudian yang berikutnya ayat 4 pemasaran dan distribusi ikan. Kemudian bukan ayat 4, butir 4, kemudian yang butir 5 pemanfaatan fasilitas dan lahan di pelabuhan perikanan. Kemudian dasar hukum ketiga PP 85 tahun 2021 yang sedang kita sosialisasikan ini tentang tarif jenis PNBP pada Kementerian Kelautan dan Perikanan. Bisa dilanjutkan mungkin share screen-nya. Ya, Bapak Ibu sekalian, kita mungkin langsung ke tujuan sosialisasi ini. Tentunya kami sangat memohon atensi, kemudian perhatian dan dukungan dari Bapak Ibu pelaku usaha yang berusaha tentunya di pelabuhan perikanan Samudra Kendari, ya, baik yang berusaha di bidang UP, unit pengolahan ikan, bidang polosorit, pabrik es, ya, kemudian penggunaan fasilitas pelabuhan lainnya seperti tangki BBM dan sebagainya. Mungkin di PP 85 ini ada semacam
penyesuaian kalau kami sampaikan seperti itu. Tapi ada juga tarif yang mengalami penurunan, Bapak Ibu sekalian. Nah, di tayangan ini atau di share screen ini, kami akan coba menyampaikan secara jelas dan konkret kepada Bapak Ibu sekalian. Yang pertama terkait dengan tarif jenis atas jenis PNBP di PP Kendari sesuai ketentuan PP 85 tahun 2021, kami coba memberikan semacam pembanding tentunya, di mana kami juga sebelah kiri yang berwarna kuning dan biru ini merupakan tarif PP 75. Jadi tarif PP 75 yang lalu. Kemudian terhitung besok tanggal 18 September tahun 2021, PP 75 ini dinyatakan tidak berlaku lagi. Kemudian PP yang berlaku adalah Peraturan Pemerintah Nomor 85 tahun 2021. Jadi terhitung nanti malam jam 12 malam atau jam 12 lewat 1 menit tentunya itu sudah berlaku, Bapak Ibu sekalian. Ya, bukan kami terlalu kaku atau setrik, tapi tidak, memang ketentuan undang-undang atau PP ini memang seperti itu. Jadi pemberlakuannya adalah 1 bulan setelah PP 85 ini diundangkan, kemudian diimplementasikan atau diterapkan di lapangan 1 bulan kemudian, yaitu tanggal 18 September tahun 2021 ini. Bapak Ibu sekalian, yang pertama mungkin kami akan menginformasikan terkait dengan tarif tambat labuh, Bapak Ibu sekalian. Pada PP nomor 75, sebelumnya tambat labuh itu dikelompokkan. Jadi terhadap kapal 6 sampai 10, 11 sampai dengan 15, kemudian 16 sampai 20 GT, 21 sampai 25 GT, 26 sampai 30 GT, ini diberikan tarif yang sangat kompetitif tentunya. Jadi diberikan tarif per hari, ya per hari, Bapak Ibu sekalian. Itu ya kalau 6 sampai 10 hanya Rp2.000 ya, dan seterusnya sampai ini kembalikan ya. 11 sampai 15 2.500 per hari, 16 sampai 23.000 rupiah per hari. Etmal itu hari, Bapak Ibu sekalian. 21 sampai 25 itu 3.500, 26 sampai 30 4.500. Kemudian kapal di atas 30 GT itu variabel atau cara perhitungannya berubah, di mana kalau di atas 30 GT penerapan tarifnya adalah 3.000 per meter panjang kapal dikalikan dikalikan hari. Jadi kalau di bawah 30 itu cukup murah ya, itu per hari hanya 4.000, 3.500, 3.000, 2.500 dan 2.000. Sementara yang di atas 30 GT 3.000 itu dikalikan meter panjang kapal, kemudian dikalikan hari, berapa hari kapal itu berada di kolam pelabuhan tentunya. Bapak Ibu sekalian, kemudian berdasarkan tarif PP nomor 85, tambat labuh itu dikategorikan menjadi atau dikelompokkan menjadi tiga ukuran kapal saja. Yang pertama, kapal yang berukuran di atas 100 GT, kemudian kapal yang berukuran 30 sampai 100 GT, atas 30 sampai 100 GT, kemudian kapal yang berukuran 5 sampai 30 GT. Adapun penetapan tarifnya adalah terhadap kapal yang berukuran di atas 100 GT itu per meter panjang kapal dikalikan per etmal seberapa etmal di mana tarifnya adalah Rp1.000. Mungkin sederhananya seperti ini, Bapak Ibu sekalian. Seberapa etmal itu adalah 6 jam. Jadi kalau 1 etmal itu berarti kan 24 jam. Jadi kapal yang berukuran 100 GT ini apabila lebih konkret ya per hari itu 4.000 ya, karena seberapa kapal itu hanya 6 jam. Apabila kapal tersebut 1 hari bertambah atau berlabuh bertambah dalam ini di kolam pelabuhan, maka dikenakan Rp4.000 karena seberapa etmal itu adalah 6 jam. Jadi kalau 1 etmal berarti Rp4.000 dikalikan 4 tentunya dari Rp1.000 ini dikalikan panjang kapal, kemudian dikalikan hari ya. Jadi
apabila dibandingkan dengan tarif yang lalu, sebetulnya 3.000 ya hampir sama ya, karena sebelumnya di atas 30 GT ini dikenakan tarif 3.000 per meter dikalikan etmal. Tapi kalau untuk yang tarif di 100 GT ini ada kenaikan Rp1.000 dari tarif sebelumnya tentunya. Kemudian terhadap kapal yang di atas 30 sampai dengan 100 GT itu dikenakan tarif 750 dikalikan seperempat etmal jadi Rp3.000 Bapak Ibu per hari. Jadi relatif sama dengan PP 75 tentunya. Karena 750 ini kalau dikalikan 3.000 ya dikalikan meter panjang kapal dikalikan hari. Nah, yang menarik kapal yang berukuran plus 5 sampai dengan 30 GT dikenakan tarif, ya ini mohon pengertiannya, karena terhitung 18 September besok, itu kapal berukuran 5 sampai 30 GT yang komposisinya cukup banyak dan dominan di Pelabuhan Perikanan Samudra Kendari ini, itu kami akan berlakukan tarif 2.000 ya seperempat etmal dikalikan 500 berarti Rp2.000 dikalikan panjang kapal dikalikan hari. Ya sebagai ilustrasi apabila kapal tersebut memiliki panjang kapal kalau kapal 5 sampai 10 itu paling panjang kapalnya kira-kira 10 sampai 15 meter tentunya ya. Jadi tidak sampai bahkan 10 meter kira-kira. 10 sampai 15 betul. Berarti kalau 10 sampai 15 meter dikalikan 2.000 ya lebih kurang 20.000 per hari tentunya. Jadi tidak terlalu mahal lah ya, karena sebelumnya juga sudah diberikan insentif yang cukup murah ya, Rp4.000 per hari. Kemudian ya mulai besok ya kira-kira kalau memang kapal tersebut yang memiliki panjang yang tadi saya sampaikan 10 sampai 15 meter, berarti ya 2.000 dikalikan 10, 20.000, apabila 15 meter berarti kan 30.000 per hari. Ya ini memang menjadi ke depan ya Bapak Ibu pemilik kapal akan lebih cermat lagi ya. Jangan terlalu lama juga di kolam pelabuhan sehingga argonya itu berjalan terus. Jadi kami harapkan ya cukup 1-2 hari saja di kolam pelabuhan. Memang pada dasarnya kapal itu kan tidak di kolam pelabuhan ya, atau tidak di dermaga, tapi kapal harus beroperasi ke tempat penangkapan ikan tentunya. Idealnya seperti itu. Tapi kalau kapal mengalami kerusakan ya kami sangat maklum ya. Tarif ini ya kami rasakan yang masih kompetitif atau masih terjangkau oleh pemilik kapal tentunya. Bapak Ibu sekalian, itu yang pertama terkait dengan tarif tambahan lagu. Kemudian yang kedua adalah penggunaan tanah, Bapak Ibu sekalian. Terkait dengan penggunaan tanah, ini biaya pengembangan yang di PP nomor 75 itu sebelumnya 4.000 per meter persegi per tahun, kemudian biaya pemeliharaan itu Rp1.500 per meter persegi per tahun, itu di PP 75 ya. Kemudian di PP 85 ada semacam penyesuaian juga. Jadi tanah dan kawasan di Pelabuhan Perikanan Samudra Kendari ini, Pelabuhan Perikanan Samudra Kendari dikategorikan klaster pertama. Jadi tarifnya itu per 18 September 2021 ini yang semula 4.000 per meter persegi per tahun ditingkatkan atau disesuaikan menjadi tarif baru, yaitu Rp10.000 per meter persegi per tahun. Ya karena mempertimbangkan nilai objek pajak yang semakin tinggi atau nilai tanah semakin tinggi, sehingga ada semacam penyesuaian yang ya dari sisi perhitungan ekonomis dan perhitungan yang dilakukan oleh secara akademis dan seterusnya, tarif ini akan kami tetapkan seperti ini tentunya. Dan mohon maaf apabila dirasakan cukup signifikan kenaikannya. Tapi yang jelas kami berharap tarif ini masih kompetitif ya, karena dari sekian
tahun yang lalu ya hanya ada kenaikan Rp6.000 per meter persegi per tahun tentunya, jadi mestinya masih terjangkau. Kemudian terhadap pemeliharaan itu tarifnya yang semula 1.500 meter persegi per tahun, pembelian prasarana tahun 2000 berdasarkan tarif 85 itu disesuaikan menjadi Rp2.500 per meter persegi per tahun. Ya ada kenaikan sebesar Rp1.000 tentunya, tapi ini masih dalam koridor atau dalam angka yang masih tidak terlalu besar ya, karena biaya pembelian ini kan 1.500 per meter persegi per tahun ya, bukan per bulan, sehingga masih dalam tahapan atau dalam tatanan yang masih wajar tentunya. Mereka 50 kali. Ya Bapak Ibu sekalian, mungkin nanti setelah kami selesai memberikan penjelasan akan diberikan waktu untuk pertanyaan, diskusi dan sebagainya Bapak Ibu ya. Mungkin saya percepat saja karena Bapak Ibu juga saya pikir harus melaksanakan kegiatan lainnya. Tapi yang jelas sosialisasinya harus kami laksanakan karena pemberlakuannya terhitung besok ya. Bapak Ibu sekalian, kemudian yang ketiga adalah penggunaan bangunan ya. Penggunaan bangunan ini kami kalau di Kendari ini lebih banyak bangunan permanen ya, karena bangunan sementara dan bangunan permanen itu relatif sedikit bahkan tidak ada ya. Jadi bangunan permanen ini yang saat ini kami sudah sewakan kepada pelaku usaha tentunya cukup banyak ya. Gudang, kios, warung dan sebagainya, termasuk bangunan permanen yang dari perusahaan-perusahaan yang sudah tidak beraktivitas, kemudian dikembalikan menjadi BMN atau aset dari Pelabuhan Perikanan, kemudian kami sewakan kepada Bapak Ibu sekalian. Bangunan ini di PP nomor 75 10.000 per meter persegi per tahun, di PP nomor 85 meningkat sedikit ya, 50% tentunya, semula 10.000 menjadi 15.000 per meter persegi per tahun. Ini per tahun Bapak Ibu sekalian, ini bukan per bulan ya, sebetulnya masih terjangkau ya. Karena kalau per bulan memang agak sedikit besar, tapi ini per tahun. Kemudian kebersihan kawasan pelabuhan Bapak Ibu sekalian, itu di PP nomor 75 Rp100 per meter persegi per bulan. Kemudian di PP nomor 85 di mana ada kategori pelabuhan perikanan di Jakarta dan nomor 1 kemudian di pelabuhan perikanan di luar Jakarta. Dalam hal ini untuk Kendari itu dikenakan tarif Rp200 per meter persegi per bulan. Jadi ada kenaikan dari semula 100 menjadi Rp200. Mungkin ini masih ya ini Rp100 ini per bulan memang betul. Kita disesuaikan oleh pemerintah menjadi Rp200 per bulan. Kemudian lanjut, yang kelima ini menarik ya, ini yang paling banyak mungkin yang menjadi perhatian kita semua ya, karena ini menyangkut pas masuk harian, di mana Bapak Ibu sekalian saya yakin pasti menggunakan roda 2, roda 4 ya, kendaraan roda 4, bus dan truk dan seterusnya, termasuk kontainer Bapak Ibu yang untuk ekspor tentunya. Pada tarif PP 75 ini roda 2 yang seperti motor itu Rp1.000, yang mobil penumpang yang seperti roda 4 tentunya ya, Innova, Avanza dan seterusnya itu Rp2.000. Kemudian bus dan truk itu Rp3.000, truk gandeng dan kontainer itu Rp5.000. Nah, pada tarif PP nomor 85 Bapak Ibu sekalian, mohon permaklumannya tentunya ini ada kenaikan ya, tapi ya masih untuk motor atau kendaraan golongan 1 R2 atau R3, R2 itu roda 2, R3 itu roda 3. Per unit per sekali masuk itu Rp2.000 yang semula Rp1.000. Kemudian kendaraan golongan 2 yang tadi saya sampaikan roda 4 ya, jadi R4 itu roda 4. Ya seperti tadi saya sampaikan ya, kendaraan sedan, minibus dan sebagainya itu yang semula Rp2.000 ya menjadi Rp6.000. Nah ini mungkin sedikit banyak
cukup signifikan, tapi nanti ada solusi mungkin yang kami berikan kepada Bapak Ibu sekalian. Kemudian golongan roda 6 itu Rp10.000, roda 10 Rp15.000, roda atas roda 10 Rp20.000, kendaraan roda bus itu Rp25.000, kemudian bus karyawan swasta pelabuhan itu Rp5.000. Karena kalau bus masuk ke kawasan itu digunakan oleh swasta, diberikan semacam insentif, jadi hanya Rp5.000. Lanjut. Kemudian, nah ini solusi yang kami berikan kepada Bapak Ibu. Jadi pas masuk berlangganan yang di PP 75, yaitu roda 2 dan roda 3 itu yang mestinya itu dalam ini berlangganan itu di 1 bulan ya, Pak. Betul ya, 1 bulan ya. Jadi 1 bulan yang mestinya ya itu diberikan diskon 50% ya. Jadi yang semula kalau Bapak membayar pas masuk per hari Rp1.000, maaf Rp2.000 ya, ya betul, yang semula 15.000 ya, ya. Kemudian di berlangganan untuk yang PP 85 itu Rp30.000, jadi ada kenaikan 50%. Ini bisa Bapak gunakan kalau Bapak membayar setiap hari kan 2.000. Nah kalau Bapak menggunakan berlangganan hanya 1.000 Pak, karena berlangganan ini Bapak hanya dikenakan 30.000 per bulan untuk kendaraan per hari. Kemudian roda 2 Rp9.000, berarti hanya 3.000 kan, kalau Bapak membayar langsung kan 6.000 tadi. Jadi ada diskon 50%. Begitu juga yang roda 3, roda 4 dan seterusnya. Jadi apabila Bapak akan berlangganan akan kami layani dengan baik dan akan kami utamakan tentunya, terutama Bapak Ibu yang memang pelaku usaha yang secara rutin masuk dan keluar dari Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari ini. Lanjut. Kemudian pelayanan pengadaan air ya. Nah ini juga sedikit ada kenaikan ya. Yang semula kami menjual air ya dengan tarif 15,5 per liter atau 15.500 per ton atau per kubik menjadi Rp20.000 per kubik atau Rp20 per liter. Rp20.000 per kubik ini ada sedikit kenaikan ya, kira-kira 30% ini. Ya karena biaya investasi, biaya operasional dan seterusnya. Kemudian pelayanan pengadaan breakage water reverse osmosis ya, ini air bawah tanah ya atau air tanah. Ini juga kami sesuaikan tarifnya, yang semula tarifnya 1.500 plus tarif PLN meter kubik atau lebih kurang Rp5.000 per meter kubik. Setelah PP 85 ini per liter dengan BWRO atau Breakage Water Reverse Osmosis ini atau air-air yang didatangkan dari tangki ya, dengan pengantaran truk tangki air ke lokasi pemesan itu per liter Rp43 atau per ton itu Rp43.000. Kemudian yang kita terapkan pada PPS Kendari adalah dengan menggunakan pipa distribusi ya, di mana tarifnya per ton atau per liter Rp35.000, kalau per kubik atau per ton itu Rp35.000 tentunya. Next. Kemudian kebersihan kolam pelabuhan terhadap kapal di atas 30 GT. Nah ini yang menarik. Kapal-kapal yang dikenakan kebersihan hanya kapal-kapal yang memiliki GT di atas 30. Maaf, jadi saya coba perjelas. Kebersihan kolam pelabuhan ini terhadap kapal di atas 30 GT itu Rp300 per etmal, jadi per hari dikalikan panjang kapal, itu untuk tarif di PP 75. Kemudian tarif baru kebersihan kolam pelabuhan terhadap kapal perikanan ukuran di atas 5 GT itu tarifnya adalah Rp100 per GT per hari. Jadi pengalinya itu bukan panjang kapal lagi tapi per GT kapal. Ya mungkin rata-rata GT kapal di kolam pelabuhan PPS Kendari 10 sampai 20 GT ya. Jadi ya tinggal dikalikan aja ke Rp100 tentunya per hari. Jadi masih
kompetitif tentunya. Penjelasan yang kami dapat sampaikan kepada Bapak Ibu adalah terjadi penurunan nilai pungutan kebersihan kolam pelabuhan dari Rp300 per etmal kalikan panjang kapal menjadi Rp100. Jadi dari 300 menjadi Rp100 per etmal kalikan panjang kapal. Namun diberlakukan untuk semua ukuran kapal dimulai dari 5 GT. Jadi pada PP 75 yang dikenakan tarif kebersihan adalah hanya 30 GT ke atas, tapi pada PP 85 seluruh kapal-kapal yang berukuran di atas 5 GT itu dikenakan tarif kebersihan. Adapun variabel atau angka pengalinya adalah Rp100 dikalikan GT kapal. Jadi kalau GT kapalnya kira-kira 15 GT dikalikan Rp100, kira-kira 1.500 per hari, kira-kira seperti itu. Lanjut, next. Kemudian kami juga ada kewajiban untuk memungut penumpukan barang ya. Dari PP 75 itu penumpukan barang pada tempat terbuka beratap itu Rp1.000 per meter kubik per hari. Per meter persegi per hari. Kemudian di tempat terbuka tidak beratap itu Rp500 per meter persegi per hari. Meter persegi ini merupakan lahan yang digunakan oleh Bapak Ibu untuk menempati barang-barang tersebut tentunya. Nah, di PP nomor 85 penumpukan barang itu pada tempat terbuka beratap per meter persegi per hari adalah 1.500, jadi naik Rp500. Kemudian pada tempat terbuka tidak beratap per meter persegi per hari Rp1.000, naik Rp500 juga. Seperti itu Bapak Ibu. Mungkin bisa dilanjutkan. Kemudian tarif PP 75 tetap terkait dengan ruang penyimpanan beku atau cold storage. Kami memiliki cold storage yang semula dikelola Direktorat Jenderal PDS, kemudian diserahkan ke Pelabuhan Perikanan Samudra Kendari ini. Tarif sebelumnya di atas 500 kg itu Rp15 dikalikan tarif PLN dikalikan kilogram dan hari. Kemudian di bawah 500 kg dikenakan tarif Rp20 dikalikan tarif PLN dikalikan kilogram dikalikan hari. Kemudian ruang pembukuan atau air blast freezer ABF Rp500 dikalikan PLN dikalikan kilogram dikalikan hari. Itu yang di PP 75. Kemudian yang di PP 85 itu pelayanan penggunaan ruang pendingin, freezer dan cold storage itu pembukuan atau freezer atau dalam hal ini ABF ya. Itu per kilogram per hari dikenakan tarif Rp500 dikalikan tarif PLN. Nanti ada pengalinya yang akan disampaikan pada saat Bapak Ibu menggunakan pelayanan di cold storage ya. Jadi tarif PLN ini ada indeksnya, jadi ya mengikuti dari tagihan PLN tentunya. Tapi tetap sama dengan tarif sebelumnya ya, yang di PP 75. Kemudian gudang beku atau cold storage. Apabila Bapak Ibu menyimpan ikan di atas 500 kg, itu per kilogram per hari dikenakan Rp15 plus tarif PLN. Kemudian apabila Ibu Bapak menyimpan di bawah 500 kg, itu per kilogram per hari dikenakan Rp20 dikalikan plus tarif PLN. Kemudian freezer atau chest freezer itu per kilogram per hari Rp1.500. Lanjut. Bapak Ibu sekalian, terkait dengan tangki BBM dan instalasinya, di PP 75 Bapak Ibu dikenakan Rp5.000 per meter kubik. Kemudian di PP 85 pelayanan tangki bahan bakar minyak dan instalasinya per meter kubik Rp7.500. Jadi ada kenaikan 33,3%. Ya, next. Itu mungkin Bapak Ibu sekalian secara ringkas kami sosialisasikan atau kami perkenalkan terkait dengan pemberlakuan peraturan pemerintah nomor 85 tahun 2021 ini. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini menjadi menjadi perhatian Bapak Ibu. Kemudian kami siap untuk memberikan penjelasan apakah tarif ini dirasakan memberatkan atau seperti apa. Tapi yang jelas PP ini sudah dilakukan kajian yang sangat signifikan tentunya ya dari
Dan ini cukup lama proses sosialisasinya, proses perhitungannya, kami pun dipanggil ke pusat dan seterusnya untuk menjelaskan. Kemudian yang lebih penting lagi, PP 85 ini ya secara karena sudah dikaji secara ilmiah dan juga melibatkan akademisi, melibatkan semua pihak, ya dari sisi peruntungan mungkin masih dalam tatanan kewajaran ya masih kami tetap memberikan yang terbaik untuk Bapak Ibu sekalian tentunya, dan kami pun tidak serta-merta menyetujui apabila tarif itu terlalu tinggi. Ya dari awal kami memang ya berpihak kepada Bapak Ibu sekalian ya, karena tarif ini harus mengakomodir semua pihak ya, karena tarif ini diimplementasikan diterapkan di seluruh Indonesia ya, dari Sabang sampai Merauke ya, dari Banda Aceh sampai dengan Papua tentunya, sehingga ini mempertimbangkan aspek atau karakteristik dari daerah ya, kemudian kemampuan atau daya beli yang dihadap yang di semua daerah tentunya, dan ini sudah mengakomodir semua pihak dari Indonesia Barat, Indonesia Tengah, Indonesia Timur ya. Jadi adapun kalau terjadi kenaikan semata-mata memang biaya harga pokoknya atau biaya operasionalnya memang harus disesuaikan tentunya. Dan khusus Jakarta memang tarifnya ada semacam pengaturan yang spesial ya, jadi memang lebih tinggi karena Jakarta menjadi barometer atau menjadi tolok ukur. Jadi kalau kita ke Jakarta mungkin tarifnya lebih tinggi ya, karena mempertimbangkan dari daya beli, dari kemampuan ya, kemudian dari nilai jual objek, pajak dan sebagainya. Bapak Ibu sekalian, itu mungkin dapat kami sampaikan. Saya nanti bersama Pak Reki dan Pak Kartono siap untuk memberikan semacam pencerahan, semacam penjelasan juga, dan memberikan semacam edukasi juga ya, bahwa tarif ini dengan segala hormat harus kita implementasikan atau eksekusi mulai besok atau mulai malam ini jam 12 lewat ya. Ya mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian bisa memaklumi, bisa mengakomodir apa yang menjadi aturan atau pemerintah ini. Ya mudah-mudahan tidak memberatkan Bapak Ibu sekalian. Tapi yang jelas, kalaupun memberatkan ya kami siap untuk memberikan semacam bukan insentif tentunya, solusi seperti apa kira-kira, seperti Pak Masuk tadi, apabila terlalu berat ya kami ada solusi, Bapak silakan menggunakan tarif berlangganan sehingga ada diskon lebih kurang 50% dari apabila kita tidak menggunakan berlangganan. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya mungkin saya kembalikan Pak Kartono, ada yang mau ditambahkan? Oh ya, kemudian Pak Reki, kalau apabila ada yang perlu ditambahkan silakan. Apabila cukup, Pak Reki silakan dipandu untuk sesi diskusi berikutnya. Silakan Pak Reki. Baik, selamat terima siang. kasih Ya. atas pemaparannya Pak Pimpinan, Pak Kalabu, Pak Rahmat Irawan. Ya, Pak. Sangat jelas dan sangat gamblang dan sangat terperinci sekali. Jadi memang sesuai yang disampaikan Pak Pimpinan tadi, bahwa memang rata-rata perubahan tarif di PP yang baru ini hampir semua mengalami kenaikan rata-rata sekitar 50% sampai 100%. Tapi ada juga yang tidak mengalami kenaikan. Sedikit informasi bahwa sebagaimana kita ketahui, sebuah aturan terbit tentu seperti yang disampaikan Pak Pimpinan tadi sudah melalui kajian, sudah melalui diskusi publik dan sebagainya. Ini adalah salah satu bentuk dari implementasi dari Undang-Undang 1945 pasal 33 ayat 3, bahwa di situ menyatakan bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan diperuntukkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Jadi mengkopi dari arahan Pak PLT, Sekretariat Direktur Jenderal Pelayanan Tangkap kemarin, bahwa memang
peningkatan PNBP yang ada saat ini melalui PP 85 tahun 2021 adalah semata-mata untuk peningkatan kesejahteraan nelayan itu sendiri. Jadi sebagaimana teman-teman ketahui bahwa PNBP itu akan kembali dan dikelola di mana PNBP itu ditarik. Misalnya di PPS Kendari atau di instansi Kementerian Kelautan dan Perikanan itu akan kembali ke instansi yang mengelola PNBP dimaksud. Sedikit informasi story perkembangan PP tentang jenis dan tarif yang berlaku pada Kementerian Kelautan itu tercatat, saya punya data di sini bahwa awalnya itu PP 62 tahun 2002, tolong dikoreksi. Selanjutnya ada PP 19 tahun 2006, lebih kurang ada 4 tahun setelah itu baru terbit di PP 19. Selanjutnya terakhir berikutnya PP 75 yang sebelum PP 85 ini itu di tahun 2015 ada 15 tahun. Ya. Selanjutnya yang paling terakhir ini PP 85 di tahun 2001, lebih kurang sudah ada 6 tahun. Jadi memang perubahan-perubahan tarif ini menyesuaikan dengan kondisi dan nilai tukar mata uang dan sebagainya. Nah, itu yang mungkin sedikit tambahan informasi untuk teman-teman kita yang ada di Zoom saat ini. Selanjutnya mungkin kami akan buka sesi diskusi dan tanya jawab. Aturannya mohon teman-teman pertama-tama mungkin memperkenalkan dulu nama, asal perusahaan, instansi atau pemilik kapal, kelompok nelayan dan sebagaimana atau pengurus. Selanjutnya boleh bertanya. Jadi kami buka secara bebas saja, bisa langsung berinteraksi secara langsung melalui Zoom ini, atau bisa juga mengetik di kolom chat, nanti kami bantu untuk membacanya manakala jaringan internet tidak stabil. Tadi saya dapat laporan Ibu Ida agak sulit mengikuti karena jaringan internetnya terkendala. Monggo silakan boleh melalui chat, nanti kami akan sampaikan di grup ini. Di sini sudah ada hadir bersama kita Pak Kartono, Pak Budi, ini yang lebih mengarah ke pelayanan jasa yang ada di PPS Kendari. Ini bisa ada juga kami dan teman-teman saya lihat ini ada Pak Katirin, Pak Budi dan Pak Tony juga ada di sini, Pak Ikram ada di sini. Monggo kita saling berdiskusi untuk makin memperjelas PP 85 tahun 2021. Untuk mungkin sesi pertama supaya tertibnya, silakan mau raise hand atau mau langsung bersuara. Tadi sekilas saya sudah lihat ada raise hand dari PT Yanagi dan yang kedua Amakaso. Jadi kami berikan kesempatan dulu mungkin, atau izin kami lemparkan pertanyaan diskusi dari Pak Kartono atau dari Pak Haji Asar, ada dari Pak Budi, ada mungkin hal-hal yang mau ditambahkan Pak, izin. Ya, terima kasih Pak Reki. Oh baik, silakan Pak Haji Asar, ini yang berkaitan dengan penagihan PNBP. Silakan Pak Haji Asar, ada hal mau disampaikan, silakan Pak. Sebelum kita terkait dengan penyampaian Pak Kalabu tadi, saya mau menambahkan sedikit saja Pak, mungkin ada yang terlupa. Ya, tentang pemakaian listrik Pak, yang listriknya baik Pak, baik ya. Daya milik perusahaan listrik negara PLN melalui instansi milik pelabuhan. Itu tarifnya Pak masih tetap ya. Jadi tidak meninggi dari tahun 2015 PP 75 tersebut. Nah, untuk PP 85 di 2021 ini masih tetap Pak. Jadi itu masih stagnan. Jadi tidak ada kenaikan. Jadi itu yang perlu kita sampaikan juga Pak. Makasih. Tambah sebentar Pak. Ya, terima kasih Pak Azhar. Ya, tidak naik, betul ya. Ya baik, terima kasih. Selanjutnya mungkin dari Pak Kartono ada yang mau disampaikan sebelum kami lempar pertanyaan atau diskusi. Ya, makasih. Kami lebih banyak ini ya menunggu dari teman-teman, nanti siapa tahu ada yang mau bertanya ya berkaitan dengan ini tadi, karena sudah disampaikan oleh Pak Kalabu itu cukup detail ya. Jadi dari semula menjadi sesuai dengan pemberlakuan PP 85 ini, kemungkinan nanti juga dari teman-teman banyak yang bertanya ya, kami siap untuk menanggapi begitu berkaitan dengan ini Pak Reki. Saya pikir itu aja Pak Reki, nanti. Ya,
Baik, terima kasih Pak Kartono, Pak Haji Asar. Selanjutnya kami buka diskusi pertama dari PT Yanagi. Apa sudah hadir di sini? Tadi kami lihat ada raise hand PT Yanagi. Siap, Pak Ahmad, mungkin ada yang mau ditanyakan. Kami persilakan pada kesempatan yang pertama ini, Pak. Monggo, Pak. Oh, ya. Ya, terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya lihat tadi mengenai tarif penggunaan sewa lahan. Kalau sebelumnya itu kan 4.000 per meter, kemudian sekarang itu menjadi 10.000. Tapi ini kan sudah ada kontrak 5 tahunan. Jadi seandainya kontrak itu masih berlaku sampai tahun 2023 misalnya, masih ada 2 tahun. Nanti setelah itu apa ada penyesuaian dengan pemberlakuan mulai besok? Kan ada selisih 6.000. Iya, Ya, betul jadi kalau Pak. misalnya masih 2 tahun, apakah 6.000 dikalikan lagi 2 tahun untuk di atau, ya, terima kasih. Ya. Sudah ditangkap dengan jelas Pak Ahmad. Terima kasih pertanyaannya. Kami monggo persilakan ke siapa Pak Kelabu atau Pak Kartono atau Pak Budi menanggapi. Silakan Pak. Ya, baik. Mungkin langsung saja ditanggapi ya Pak Reki. Pak Ahmad, terima kasih Pak. Jadi betul Pak, Bapak memang dalam penandatanganan kontraktual dengan kami, Bapak kan diberikan 5 tahun Pak ya. Nah, 5 tahun itu memang ada klausul Pak di kontrak. Jadi apabila adanya perubahan aturan atau perubahan kebijakan dari pemerintah, itu kami akan menagih Pak ya kebijakan pemerintah terkait dengan wabil khusus Pak terkait dengan tarif ini Bapak. Jadi Pak Ahmad, untuk PT Yanagi yang Bapak sudah bayarkan 5 tahun ini, nanti kami akan perhitungan kembali terhitung tanggal 18 September ini sampai dengan finishing di 5 tahun terakhir, itu akan kami terbitkan tagihan tambahan kepada Pak Ahmad Pak. Ya mudah-mudahan Bapak jangan kecewa dengan itu Pak. Tapi memang aturan seperti itu Pak ya. Jadi ya Pak Ahmad, jadi kami akan terbitkan tagihan tambahan ya, mempertimbangkan bahwa PP 85 ini terbit, sehingga kami akan terhadap selisihnya atau kekurangannya akan kami tagihkan Pak. Ya seperti itu Pak, memang ketentuannya. Jadi mohon maaf kalau Bapak kurang nyaman dengan kondisi ini Pak Ahmad. Tapi itulah, kalau kami tidak lagi, kami memang dipersalahkan oleh inspektor dan BPK Pak. Nanti kami repot kira-kira gitu Pak. Kalau mau bicara, itu kira-kira Pak Ahmad yang dapat kami sampaikan ya. Mas ada tambahan Ya, Pak? cukup jelas Pak. Ya. Ya, baik. Terima kasih. Sudah cukup jelas saya rasa ditangkap jawabannya oleh Pak Ahmad. Kami berikan mungkin kesempatan berikutnya kepada teman-teman yang ingin stakeholder ya, yang ingin bertanya berkaitan dengan PP 85 ini, monggo kami persilakan. Pak Aris, ada yang mau ditanyakan Pak Aris? ya. Terima kasih Pak Reki. Saya juga baru masuk secara keseluruhan, belum saya dengar apa yang dibahas. Jadi mungkin saya mau terus memantau saja dulu. Ya, siap. Ya, baik Pak Reki. Baik ya. Ya, siap baik Pak. Oke, silakan teman-teman unit pengolahan ikan maupun pemilik kapal, pengurus kapal, mungkin ada hal-hal yang ingin ditanyakan melalui forum ini, karena ini sangat-sangat penting bagi kita untuk berdiskusi, tetapi tidak menutup kemungkinan juga apabila setelah acara kegiatan ini untuk menghubungi kami persilakan Pak melalui WA, WA grup industri, kami persilahkan untuk bertanya. Mungkin ada yang ingin berinteraksi secara langsung dengan kami untuk menanyakan berkaitan pemberlakuan tarif, jenis dan tarif PNBP, kami persilahkan. Mohon izin Pak, Mas. Iya,
sambil menunggu mungkin ada yang teman bertanya, mungkin dari Pak Budi mungkin ada hal-hal yang mau disampaikan. Pak Budi, monggo silakan Pak Budi. Mohon izin Pak, mohon maaf Ya. kalau kurang jelas di jalan ini. Jadi gini Pak, berkaitan dengan Pak Ahmad Kaso tadi, sekaligus juga untuk menyampaikan kepada seluruh pengguna jasa yang berkaitan dengan kontraktual, untuk ketentuan tarif PP 85 ini kan sudah diatur di dalam klausul kontrak masing-masing perusahaan ya, yang kontraktual, khususnya untuk pengguna tanah dan bangunan. Jadi nanti di ketentuan atau klausul itu kan sudah ada diatur di pasal di bab terakhir sebelum penutup itu tentang ketentuan atau perubahan atau adendum kontrak. Jadi nanti prinsipnya kita akan lakukan adendum perubahan klausul kontrak. Nanti kita sesuaikan tarif di PP 85. Barangkali itu saja dari saya. Selebihnya kalau memang ada yang belum paham, nanti khususnya untuk perusahaan-perusahaan yang 42 kontraktual, kami siap berdiskusi secara langsung di ruangan kami nanti di PP Sekretari. Demikian Pak. Baik, terima kasih Pak Budi. Kami persilakan, masih ada yang ingin diperjelas atau ditanya lagi dari teman-teman stakeholder PP Sekendari. Setelah acara ini nanti tadi sudah di-share ya, saya lihat di grup chat Zoom ini sudah ada materi yang disampaikan Pak Pimpinan Pak Kalabu tadi, sudah ada di grup chat. Monggo bisa teman-teman bisa langsung mendownload dan mempelajarinya, tetapi itu hanya rangkuman atau ringkasan-ringkasan berkaitan dengan jenis dan tarif yang ada di Pelabuhan Perikanan Samudra Kendari. Sedangkan yang untuk lebih lengkapnya, silakan teman-teman sudah bisa mendownload karena sudah diundangkan dari tanggal 19 Agustus 2021. Itu bisa di-search di Google, ada PP 85 2021 tentang jenis dan tarif penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan. Oke, baik, kami masih buka sesi tanya jawab, diskusi. Mungkin masih ada yang ingin berkomentar. Pak Bakian. Oke. Karena mungkin ini PP-nya mungkin izin Pak Pimpinan, mungkin PP-nya masih baru juga, jadi mungkin teman-teman juga masih proses mempelajarinya. Ya, kami seperti yang disampaikan Pak Budi tadi, kami tetap buka kita untuk berkonsultasi. Silakan datang ke Pelabuhan Perikanan Samudra Kendari. Sebagai laporan juga Pak Pimpinan dan mungkin kepada teman-teman stakeholder bahwa kemarin di tanggal 16 kami telah melakukan sosialisasi melalui banner yang kami pasang pada pintu areal masuk Pelabuhan Perikanan Samudra Kendari. Dan untuk pas masuk tarifnya itu kami sudah tampilkan juga di pos pelayanan pas masuk. Sedangkan untuk yang di dermaga sudah ada juga informasi atau pengumuman perubahan tarif PP ini dari 75 ke 85 tahun 2021 ya. Oke, mungkin izin Pak Kalabu kalau seandainya sudah tidak ada lagi tanya jawab. Saya sedikit Pak Riki. Mohon siap. Ya, terima kasih Pak Riki. Oke, Pak Jasar. Silakan Pak Haji, silakan. PP 85 ini tahun 2001 kan berlaku besok tuh. Ada 18. Jadi baik pas masuk, air dan seluruh tagihan-tagihan itu harus kita sesuaikan. Misalnya air itu harus dicatat hari ini Pak. Ya, hari ini harus dicatat untuk sampai tanggal 18 besok. Di tanggal 18 nanti ke depan itu sudah ditagih 20 rupiah atau 20.000 per meter kubik. Ya. Selanjutnya sama dengan tadi tanah bangunan Pak. Jadi tanah bangunan ya untuk tahun ini kan setiap tahun kita tagih Pak. Jadi nanti kekurangan tadi mulai tanggal 18 nanti kita hitung sampai kontrak berlaku. Itu Pak. Jadi mohon maaf ini perusahaan-perusahaan seperti juga berlaku dulu di PP 75. 75 dari PP
19 ya. 19 Ya. Pak, 2016. Dan itu juga dulu kita tarik ya karena kekurangan itu atas saran dari atau masukan dari inspektor atau Ijen. Memang harus ditarik. Ya, gitu Pak. Jadi itu dari saya sementara Pak. Baik, terima kasih Pak Haji Asar atas tambahan informasinya. Ini kami lihat di sini teman-teman dari pengurus kapal, pemilik kapal ini baru bergabung juga. Izin menyampaikan bahwa kegiatan kita ini sudah ada di sesi diskusi atau tanya jawab. Jadi kalau teman-teman mau mengakses informasi, silakan lihat di chat room, itu sudah ada paparan materi yang telah disampaikan Pak Kalabu tadi. Dan kalau nanti ada yang bertanya berkaitan dengan tarif, tambat labu, dan sebagainya, monggo silakan ke ruangan pelayanan terpadu. Di situ sudah ada petugas kami yang siap untuk menjelaskan. Untuk yang teman-teman yang baru bergabung di Zoom ini, kami persilakan. Namun mungkin sebelum kami kembalikan ke Pak Rahmat Irawan untuk mungkin menutup kegiatan sosialisasi ini, barangkali dari Bapak Ibu kami beri kesempatan lagi, masih ada yang mau berdiskusi atau tanya jawab mengenai PP ini, kami persilakan. Ya, kalau sepertinya sudah tidak ada, izin. Ya, siap. Pak Kartono, silakan Pak Kartono mau menyampaikan. Siap. Kita tetap di grup kita kan ada, sehingga nanti kalau ada berkaitan dengan PP 85 ini, nanti teman-teman perusahaan atau pengguna jasa silakan aja bisa kita sampaikan di grup itu ya. Kemudian agar memudahkan akses untuk mendapatkan PP 85 tahun 2021 ini, itu nanti teman-teman juga bisa, kalau bisa di-share juga Pak Rek, nanti kami coba dari hostnya sini ya, untuk menyampaikan PDF-nya, karena kan kami ada, maksudnya biar mempermudah pengguna jasa, perusahaan ini ya, terutama untuk mendapatkan akses berkaitan dengan PP 85 2021 ini secara lengkap gitu Pak Rek. Karena saya melihat yang pengguna jasa ini kan bukan saja dari perikanan tangkap, mungkin sebagai contoh yang di PT Sultra Tuna itu Pak Basuki kan ada usaha budidayanya juga di Moramo sana. Ini kan berkaitan dengan PNBP yang berhubungan dengan budidaya, di situ kan sudah ada juga. Ya mungkin dengan bidang-bidang lain seperti yang berkaitan dengan reklamasi, itu kan ada hubungannya dengan Direktorat PLL, sehingga di situ kan ada pemberlakuan PNBP juga. Sehingga kita perlu juga melakukan secara lengkap berkaitan dengan PP 85 2021 ini Pak Rek. Terima kasih sementara gitu Pak Rek. Baik, terima kasih Pak Kartono atas tambahan informasi dan penjelasannya. Mungkin kami kembalikan acara ini untuk ditutup oleh Pak Pimpinan, Pak Kepala Pelabuhan, Pak Rahmat Irawan. Kami persilakan Pak. Ya, terima kasih Pak Reki yang sudah memandu acara dengan baik ya, sangat berdiskusi sangat dinamis ya. Saya juga merasa bahagia, senang bahwa pelaksanaan acara ini dapat kita selenggarakan ya, walaupun di sela-sela waktu yang sangat sibuk ya. Dan mohon maaf apabila sosialisasi ini dilaksanakan 1 hari sebelum pemberlakuan PP nomor 85 ini sendiri, karena kami pun dari pusat pun baru mendapatkan instruksi untuk memberikan sosialisasi ini kemarin ya Pak Reki, betul ya. Dan memang betul ya, karena apabila ini tidak disosialisasikan kami dipersalahkan karena dianggap belum memberikan edukasi atau diseminasi atau informasi yang signifikan kepada Bapak Ibu sekalian. Yang pertama itu, yang kedua, sosialisasi ini bisa saja kalau memang dibutuhkan oleh semua pihak,
kami siap untuk melakukan kembali Pak Reki, tidak masalah dengan daring ya. Selama ini dibutuhkan, kami sangat mendorong ini harus betul-betul bisa dipahami ya, bisa mengerti oleh semua pihak. Jangan sampai apa yang kita sudah sampaikan hari ini ternyata hanya beberapa figur atau dari beberapa orang saja. Nah, kita berharap seluruh pelaku usaha yang berkecimpung atau yang melakukan usaha di Pelabuhan Perikanan Samudra Kendari ini mengetahui ya. Dan tadi memang menarik Pak Reki dan Pak Carlos sudah sampaikan, ini sebetulnya kalau memang kita sedikit ini kan PP ini merupakan produk hukum dari pemerintah. Jadi bisa di-download ya di Google Pak ya, dan silakan dibuka dan sebagainya. Karena ini tidak ada yang dirahasiakan, PP ini betul-betul konkret ya, betul-betul sangat terbuka dan tidak ada yang dirahasiakan tentunya. Silakan dibuka di Google dan bisa. Dan apabila dibutuhkan, kami pun siap untuk tadi Pak Carlos sampaikan, kami PDF-kan. Jadi kami yang terkait dengan tarif tadi, yang terutama yang terkait dengan Pelabuhan Perikanan Kendari, kita print out, kemudian kita scan, diperkecil. Ya, bagi pihak-pihak yang membutuhkan kita bagi, tidak ada masalah itu. Ya, kira-kira seperti itu. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kami berharap PP ini bisa kita bersama-sama implementasikan atau laksanakan di lapangan, karena bagi kami ini wajib kami terapkan di lapangan atau aplikasikan di lapangan atau laksanakan di lapangan, karena apabila tidak ya kami akan dipersalahkan oleh pihak-pihak auditor dan sebagainya ya, Inspektorat Jenderal, BPK dan seterusnya. Jadi mohon dimaklumi bahwa ini secara pelaksanaan ya mulai nanti malam jam 12:01 sudah kami laksanakan tentunya. Tapi memang idealnya ya tidak nanti malam, besok pagi seperti itu. Yang terakhir, ucapan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir, yang memberikan saran, masukan, pertanyaan dan sebagainya. Ya, semua ini menjadi catatan kami ya, menjadi masukan untuk kami. Apabila di kemudian hari ada yang dianggap kurang jelas ya, kurang tepat ya, silakan ditanyakan. Dan kami siap untuk melakukan dialog dengan Bapak Ibu sekalian ya, baik di ruangan kami, di ruangan bidang tata kelola dan pelayanan usaha, atau di ruangan operasional pelabuhan dan usaha bandar, Pak Reki silakan. Kami termasuk di ruangannya keuangan ya Pak Azhar ya, silakan Pak, kita harus terbuka dengan kondisi atau kebijakan ini. Jadi kita harus membuka diri untuk diskusi, untuk dialog dan seterusnya. Ya, sehingga tidak ada yang kita harus tutup-tutupi, yang kita harus simpan dan seterusnya. Karena pada dasarnya PP ini mengikat untuk kita semua. Bagi pelaku usaha harus kewajibannya melakukan atau membayar pungutan atau NWT ini. Bagi kita memiliki kewajiban juga untuk menagih. Jadi ada semacam interaksi dua belah pihak yang saling positif tentunya, karena ini semua harus kita implementasi di lapangan. Baik, itu yang dapat kami sampaikan. Jadi acara sosialisasi pada siang menjelang sore hari ini telah berakhir dengan baik. Alhamdulillah wa syukurillah, semua pihak sudah bisa mengerti, dan Bapak Ibu sekalian yang hadir juga kami ucapkan terima kasih, penghargaan yang setinggi-tingginya dari kami. Semoga PP 85 ini dapat kita selenggarakan di lapangan, dan semua pihak sudah mengerti dengan kondisi ini. Apabila dibutuhkan kami siap untuk melakukan dialog kembali, tapi harapannya sih cukup ya. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, karena waktu juga sudah menjelang sore, acara ini dapat kita akhiri. Kami mohon maaf apabila ada tingkah laku kami, kata-kata kami yang kurang berkenan. Kami juga mohon maaf apabila ada kesalahan yang terjadi pada sosialisasi ini. Dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, acara sosialisasi ini secara resmi saya nyatakan ditutup. Semoga kita senantiasa diberikan keberkahan, kemudahan dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala.
Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selamat sore semuanya. Ya, terima kasih Pak Reki, Pak Satya, Bapak Ibu sekalian, selamat ya. Hati-hati di jalan, Pak Ikram, Pak Budi. Siap. Iya Pak. Iya, lihat jalan Siap. Pak. Harus lihat. Tetap on Pak, tetap on kalau mau bayar. Soalnya kita disuruh sosialisasi secepatnya ini karena kemarin Iya. kan. Oke. Ya, terima kasih Pak Budi. Terima kasih teman-teman perusahaan yang sudah hadir. Terima kasih Ya. semuanya. Terima kasih. Aduh, di mobil Siap. ini Pak Budi. Izin naik Reki, lift, Pak Pak. Budi itu di mobil. Oke, baik Pak Haji. Iya. Ya, selamat sore Pak. Tapi gini, suruh catat dulu akhirnya itu. Nanti besok teman-teman juga tuh. Siap Pak. Siap. Akhirnya suruh catat dulu tanggal 18, 19 itu. Iya, siap. Oke, siap. Terima kasih. Kami tutup ruangan. Ya, saya mohon izin live ya. Ya, mohon izin live. Ya, selamat sore. Terima kasih banyak. Ya, baik Pak. Makasih Pak. Silakan Pak Rifin. Ya Pak, makasih. Di kolom chat sudah bisa download itu Pak. Siap Pak. Sudah bisa live ya. Lab ya? Mana labnya ini?